Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Wendra, mahasiswa Prodi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan nomor pokok mahasiswa 216100073. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nina Lelawati SEMM. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pasar modal. Jadi, pasar modal adalah pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Secara sederhana, pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan emiten yang sedang membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan dana mereka atau biasa disebut investasi. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, dan fungsi yang kedua sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Nah, di samping itu, keberadaannya juga dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menjadi indikator perekonomian negara. Nah, di dalam pasar modal juga terdapat instrumen-instrumen. Nah, instrumen yang ada di pasar modal itu antara lain yang pertama, saham. Saham memang menjadi instrumen pasar modal yang paling populer di Indonesia, mengingat returnnya yang menggiurkan. Menurut pengertiannya, saham adalah bentuk kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi, kalau kalian punya satu lembar saham dari perusahaan tertentu, itu artinya kalian merupakan salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Dan kedua, surat utang atau obligasi. Menurut Bursa Efek Indonesia, obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Nah, yang ketiga, reksadana. Siapa yang tidak kenal dengan reksadana? Mungkin beberapa dari penonton video ini ada yang sudah mengenalnya. Nah, buat yang belum tahu apa itu reksadana, jadi menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana ini menjadi salah satu instrumen investasi yang paling banyak digunakan para investor pemula karena lebih aman dan sudah diatur oleh ahlinya. Modal yang dibutuhkan pun cukup minim, bahkan ada yang cuma bermodal 20.000 kalian bisa berinvestasi. Yang keempat, Exchange Trade Fund atau biasa disingkat ETF. Nah, instrumen yang satu ini mungkin masih asing di telinga kita, tapi sebenarnya ETF ini merupakan salah satu jenis reksadana. Menurut Bursa Efek Indonesia, ETF adalah produk reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif di mana unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Yang kelima, derivatif. Derivatif ini merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak, di mana fungsinya untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset maupun komoditas. Membahas pasar modal kurang lengkap jika tanpa membahas investasi. Apa sih investasi itu? Bagaimana cara investasi yang benar? Dan apa saja resiko dari kita melakukan investasi tersebut? Jadi, investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor nantinya akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Terus apa saja sih strategi investasi di pasar modal yang benar? Oke, tips yang pertama, gunakan uang nganggur.
Uang nganggur yang saya maksud di sini adalah uang yang tidak kita butuhkan untuk membeli kebutuhan utama. Nah, sebagai contoh, kalian punya uang 300.000. Nah, sedangkan uang 300.000 itu kalian butuhkan untuk membeli beras, beli kebutuhan lain lah, pakaian dan sebagainya. Nah, itu jangan kalian paksakan untuk invest. Nah, yang ditakutkan jika kalian paksakan untuk invest, nah, sewaktu-waktu kalian butuhkan uang tersebut. Nah, sedangkan harga pasar sedang turun. Nah, dari situ kalian bukannya untung, malah kalian rugi. Nah, jadi investasi ini kan sifatnya jangka panjang, jadi gunakanlah uang yang sekiranya nganggur atau tidak dibutuhkan. Ya, saya tahu uang itu dibutuhkan, tapi ya bisa membedakan lah mana uang yang untuk kebutuhan dan mana uang yang sekiranya bisa dibuat invest. Nah, seperti itu. Nah, untuk tips yang pertama ini tidak hanya untuk investasi saja, tapi bisa untuk jika kalian ingin melakukan trading. Nah, jika kalian mau jadi trader pemula, nah ini penting sekali karena trading itu kan malahan lebih sulit daripada investasi. Jadi kalian hanya menebak ini akan naik atau akan turun, dan jika kalian kurang menganalisa, bisa-bisa kalian loss atau rugi. Dan jika kalian loss, itu kalian tidak akan terlalu bingung karena kalian menggunakan uang nganggur itu tadi. Tapi halnya dengan kalian menggunakan uang kebutuhan pokok untuk trading dan kalian loss nih, pasti kalian bakalan nyesel udah trading menggunakan uang untuk kebutuhan pokok itu tadi, bisa jamin. Oke, tips yang kedua, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Tips yang ketiga, beli di pasar perdana dan jual di bursa atau pasar sekunder. Nah, tips yang keempat, beli dan simpan. Jadi invest ini kan sifatnya buat jangka panjang, jadi simpan dulu, jangan langsung dijual. Yang kelima, beli saham tidur. Maksudnya gini, kita beli saham pas harganya masih turun atau masih rendah, jadi kita tidak perlu membutuhkan uang banyak atau modal banyak untuk membeli saham tersebut. Nah, jadi nanti jika sudah harganya naik, itu bisa kita jual, seperti itu. Oke, yang keenam, berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Yang ketujuh, konsentrasi pada industri tertentu. Yang kedelapan, reksadana. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, reksadana ini bisa dibilang yang paling cocok untuk investor pemula, baik itu tentang keamanan, kemudahan, dan yang paling penting tidak membutuhkan modal yang cukup banyak untuk melakukan investasi. Sedangkan resiko investasi antara lain, yang pertama resiko daya beli, dua resiko bisnis, yang ketiga resiko tingkat bunga, yang keempat resiko pasar, dan yang kelima resiko likuiditas. Oke, terakhir nih, buat kalian yang ingin melakukan investasi, sekarang itu sudah semakin mudah karena di Play Store itu sudah terdapat banyak sekali aplikasi yang menyediakan tempat untuk berinvestasi. Nah, sebagai contoh, ada aplikasi Ajaib, kemudian ada aplikasi Bibit, dan aplikasi Stockbit. Nah, selain tiga itu masih banyak lagi aplikasi yang sudah terjamin aman dan terdaftar di OJK. Nah, saya sendiri melakukan investasi di Ajaib. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.